Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi berada dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana mengatasi ketakutan. Pada saat kita memasuki hari-hari ini di tahun 2021, kita bersuka cita karena kita bisa memasuki tahun baru ini. Namun demikian kita melihat perjalanan hidup ini dapat saya ibaratkan seakan-akan kita sedang memasuki satu lorong yang gelap yang menghadirkan ketakutan. Betapa tidak? Kalau kita perhatikan keadaan dunia sekarang ini, terus-menerus dikuasai oleh COVID-19. Berita TV, berita semua, sosmed dan sebagainya, bicara soal pandemi COVID-19. Bahkan sekarang ini berkembang kepada membahas tentang resesi ekonomi. Di akhir-akhir ini hampir semua negara mengalami kesulitan ekonomi ini. Tetapi kita harus optimis. Karena kita percaya bahwa kita memiliki Yesus yang hidup. Pengalaman menunjukkan bahwa kalau sampai roh ketakutan ini menguasai hidup seseorang, maka hal-hal kecil yang dihadapi oleh seseorang tersebut bisa terlihat seperti sebuah gunung yang besar. Sehingga karena ketakutan tersebut, orang itu bisa tanpa menyadari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah, pernyataan-pernyataan yang negatif, bahkan pernyataan-pernyataan mengeluh dan putus asa tanpa harapan. Nah, sebagai anak Tuhan yang memiliki Yesus yang hidup dan berkuasa itu, kita harus mampu mengatasi ketakutan ini. Namun pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi ketakutan tersebut? Untuk itu, pada kesempatan ini saya beri judul firman Tuhan kita adalah cara mengatasi ketakutan. Cara mengatasi ketakutan sebagai anak Tuhan, saya angkat 3 poin. Poin yang pertama, yaitu untuk dapat mengatasi ketakutan, kita harus mengenali penyebab dari ketakutan itu. Kalau kita mengenali penyebab ketakutan tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan mengatasi ketakutan itu. Untuk itu, saya ajak kita lihat pengalaman seorang anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Petrus. Petrus yang memiliki pengalaman tersebut, saya ambil dari Injil Matius pasal 16, Matius 16, 15 ayat 16 dan 17. Berkata begini, lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Haleluya. Jadi pada waktu Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Langsung Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, ternyata pernyataan Petrus ini bukan pernyataan sembarangan, tetapi Yesus katakan itu pernyataan datangnya dari Bapa di sorga. Oleh karena pernyataannya yang begitu luar biasa, ayat 19 mengatakan, "Kepadamu aku akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di sini akan terlepas di sorga." Luar biasa Petrus ini mendapat suatu pernyataan pengakuan dari Yesus. Dan setelah itu dia diberikan suatu fasilitas bahwa kalau dia, apa yang dia ikat di bumi ini terikat di sorga. Apa dia lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ini suatu keadaan yang luar biasa ajaib bagi Petrus. Namun, kalau kita maju lagi ke pasal 26, ayatnya yang ke pasal 26, ayatnya yang ke 74, atau mulai dari 72, dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Dan itu nyata dari bahasamu." Ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah dengan berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada waktu itu berkokoklah ayam. Kita semua tahu cerita ini tentang Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Padahal sebelumnya kita baca tadi di pasal 16, betapa luar biasanya Petrus mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Tetapi setelah masuk pasal 26, justru dikatakan di sini, dia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Bagaimana bisa terjadi suatu pernyataan yang luar biasa, kemudian tiba-tiba berubah tentang Yesus? Apa yang menyebabkan ini? Penyebabnya ini adalah karena Petrus mengalami ketakutan. Karena Petrus mengalami ketakutan. Dia takut jangan-jangan dia ditangkap kemudian diadili dan dihukum sama seperti Yesus. Makanya dia mengikuti Yesus dari jauh. Alkitab katakan dari jauh dia mengamati Yesus. Ini ciri orang yang mengalami ketakutan. Orang yang mengalami ketakutan, dia akan mengikut Yesus dari jauh. Walaupun dulu dia berapi-api melayani Tuhan. Sekarang dengan alasan kita hidup harus bijaksana. Kita tidak boleh ikut ini, ikut itu. Kita harus bijaksana. Padahal sebetulnya itu adalah ungkapan dari hati yang mengalami ketakutan. Nah, apa yang menyebabkan manusia ini takut? Di dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-10, yaitu tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 10 berkata, atau ayat 9 dan 10 supaya gampang, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, yaitu Adam, dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini," Taman Eden, "aku menjadi takut, karena aku telanjang
sebab itu aku bersembunyi. Jadi ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, melawan perintah Tuhan, makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka langsung timbul dalam hatinya bahwa ada satu ketakutan. Dan karena dia takut, ketika Allah memanggil namanya, dia bersembunyi. Dia menjauhkan diri dari Allah. Jadi dari sini kita tahu penyebab daripada ketakutan adalah dosa. Nah, kalau kita tahu sekarang dari firman Tuhan bahwa penyebab dari ketakutan adalah dosa, maka kita harus bisa mengatasi, bisa menghindari dosa. Dan itulah yang sering diajarkan di gereja. Dikhotbahkan berminggu-minggu tentang bagaimana supaya kita hidup kudus, hidup benar dengan menghindari dosa. Itulah sebabnya walaupun dalam keadaan sekarang ini, kalau di gerejamu ada kesempatan untuk berbakti, untuk beribadah kepada Tuhan, datang beribadah. Rasakan apa yang sedang Tuhan kerjakan buat kita untuk mengatasi segala ketakutan. Kalau kita bisa mengatasi ketakutan ini, kita tidak lagi mengikuti Yesus dari jauh. Tidak lagi mengikuti Yesus hanya di rumah saja. Tetapi kita mau datang dengan hati bersukacita. Kita mau datang ke gereja, menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita harus melakukan ketaatan terhadap pemerintah, yaitu dengan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi inilah yang pertama. Poin pertama, kalau kita cara mengatasi ketakutan, yaitu kita harus mengetahui penyebab daripada ketakutan tersebut. Penyebab ketakutan itu adalah dosa. Maka hindarilah dosa. Jangan menyentuh dosa. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengatasi ketakutan? Mengatasi ketakutan pertama tadi kita sudah pelajari bahwa kita harus mengenali penyebab rasa takut. Kedua, kita harus memiliki keberanian yang dari Tuhan. Memiliki keberanian yang dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah yang memberikan roh, yang membangkitkan roh ketakutan. Dia bukan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Dia tidak memberikan roh ketakutan. Artinya, roh ketakutan itu berasal dari si iblis. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita dapat mengatasi ketakutan, kita harus memiliki keberanian yang dari Tuhan. Jadi Tuhan yang punya keberanian itu untuk bisa kita mengatasi ketakutan. Nah, untuk memiliki keberanian yang dari Tuhan itu, kita harus minta. Di dalam Kisah Rasul pasal 4, ayatnya yang ke 29, 30 dan 31 berkata begini. Dan sekarang ya Tuhan, ini doa jemaat. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Jadi keberanian yang dari Allah itu harus kita minta melalui doa. Kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan berikanlah keberanian itu. Karena memang fakta menunjukkan bahwa salah satu masalah yang ada dalam gereja Tuhan dewasa ini, yang ada di hari zaman ini adalah takut. Ketakutan ini begitu mencekam sehingga banyak orang terbawa dengan ketakutan ini. Di ayat 29 tadi dikatakan doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan, katakan begini, sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Sekarang yang mengancam kita itu adalah pandemi COVID-19 yang setiap saat mengancam kita. Yang mengancam kita adalah resesi ekonomi sehingga kita kekurangan dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki keberanian yang dari Tuhan untuk dapat mengatasi ketakutan. Dan Tuhan pasti berikan. Kalau kita lihat Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal 7, di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ada cerita tentang Gideon. Bagaimana Gideon mengusir musuh. Artinya dia mengatasi musuh. Gideon ini ketika menghadapi musuh orang Midian yang jumlahnya 100.000 lebih, dia hanya punya orang 32.000. Tetapi dari 32.000 harus diseleksi. Ini proses untuk mendapat keberanian. Harus diseleksi. Ayat 3, yaitu Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pergunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Jadi Gideon punya rakyat orang semua ini ada 32.000. Tetapi begitu diseleksi untuk mendapat orang yang berani, dengan satu ungkapan, siapa yang takut dan siapa yang gentar menghadapi musuh, silakan pulang. Yang pulang 22.000. Luar biasa besarnya. Sehingga tersisa 10.000. 10.000 untuk menghadapi 100.000 lebih musuh Midian. Dianggap sudah cukup. Tetapi bagi Tuhan belum. Harus diproses lagi. Cari yang benar. Maka ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jadi disaring dengan mereka bagaimana mereka minum air. Mereka turun ke sungai itu, mereka minum air, kemudian didapati bahwa sebagian besar mereka minum air dengan mulut langsung ke air. Seperti anjing yang jongkok. Tetapi ada 300 orang yang mengambil air dengan tangannya di air kemudian menyuapkan ke mulut. Maka di mata Tuhan dan Gideon yang 300 orang ini yang mengambil air dengan tangan dan taruh ke mulut, itulah yang terpilih. Itulah orang-orang yang dimasuk sebagai kelompok pemberani. Kenapa? Karena kalau mereka ambil dengan tangan dan taruh ke mulut, mereka berada dalam kewaspadaan. Masih minum, masih bisa melihat musuh walaupun minum. Tetapi yang jongkok seperti anjing itu mereka tidak bisa waspada karena kalau musuh sudah dekat mereka bisa kalah. Maka terpilihlah 300 orang yang berani. Kenapa? Karena waspada. Maka kita penting sekali sebagai anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga, berwaspada. Memang roh kita itu memang mau menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tetapi tubuh ini lemah. Ada banyak kelemahan-kelemahan. Mau pingin berdoa, kemudian kita sudah ngantuk, tidur. Pingin baca Alkitab, masih lagi baca baru berapa ayat, sudah ngantuk. Pingin berkorban, bersungut-sungut. Merasa nggak rela. Ini kelemahan.
Tetapi Tuhan bisa mengatasi semua itu kalau kita memiliki keberanian, berani berkorban, berani berdoa, berani baca Alkitab. Karena itu dapat mengatasi ketakutan seperti apapun. Jadi kita sudah dapat 2 poin. Pertama adalah kita harus mengenal penyebab dari rasa takut, yaitu dosa. Kedua, kita harus memiliki keberanian yang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Dia berikan kita roh yang membangkitkan. Roh yang membangkitkan. Kuasa Roh Kudus. Betapa hebat kuasa Tuhan itu bagi orang yang percaya. Yang Dia telah bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan mendudukan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan bersama dengan kebangkitan Yesus, Dia juga membangkitkan kita dan mendudukan kita di sorga. Bersama dengan Yesus, sehingga kita menjadi warga negara sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang ketiga. Yang ketiga, cara untuk mengatasi ketakutan yaitu kita harus taati firman Tuhan. Kita harus taati firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 42, Yeremia pasal 42 ayat 11 berkata begini. 42 ayat 11. Ini tentang Yeremia memperingati orang Israel, umat Tuhan Yehuda, supaya jangan pergi ke Mesir. Tapi tinggallah mereka di Bethlehem. Ayat 11. Janganlah takut kepada Raja Babel. Kita tahu Raja Babel beris banget ya. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Jadi firman Tuhan datang kepada umat Tuhan saat itu yang sedang berada dekat Bethlehem. Bethlehem kita tahu itu adalah rumah roti. Yesus lahir di Bethlehem. Ada Yesus yang adalah roti dari sorga. Mereka ada di sana. Tetapi mau pergi ke Mesir. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Kamu tinggal aja di Bethlehem. Nanti di sana aku akan menyertai kamu dan akan menyelamatkan kamu dan melepaskan kamu dari ancaman Raja Babel yang menakutkan. Ini penting kita pelajari. Ada jaminan dari Tuhan. Kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat Tuhan saat itu? Di ayat 13. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, ini tidak taat pada suara Tuhan Allahmu, dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Jadi di dalam pikiran daripada umat Tuhan saat itu adalah kalau mereka pergi ke Mesir, mereka akan aman nyaman di sana. Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa kalau kamu tinggal di Bethlehem, kamu akan aku sertai dengan melepaskan kamu dan menyelamatkan kamu dari tangan Raja Babel yang sangat menakutkan itu. Ini jaminan Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Tetapi mereka dasarnya tidak mau taat, akhirnya mereka pergi ke Mesir. Karena di dalam pikiran mereka, kalau mereka pergi di Mesir, mereka akan nyaman, tenang di sana. Tetapi ayat 15. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu
mati di sana. Ini dia. Tuhan firmankan, justru kamu di Mesir, kamu akan mati di sana. Tetapi mereka tidak taat firman, maka mereka tetap pergi. Apa artinya ini? Jangan pergi ke Mesir. Mesir itu adalah bicara soal kekuatan, di mana kekuatan duniawi atau kekuatan manusia. Orang lebih cenderung menghadapi ketakutan sebagai ancaman dari Raja Babel, mereka lebih mengandalkan Mesir. Mesir ini kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia, kekuatan duniawi. Ini dia. Maka Tuhan tahu, tinggallah di Bethlehem. Ini rumah roti. Yesus lahir di Bethlehem. Di sana ada penyertaan Tuhan yang mampu menyelamatkan dan melepaskan mereka. Ini. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak memiliki taat. Tapi kita anak-anak Tuhan, biarlah kita taat. Kita mau taat supaya kita tetap tinggal di Bethlehem. Tinggal di rumah Tuhan. Rumah roti. Ada roti di sana. Yesus lahir di Bethlehem. Dia adalah roti kehidupan. Roti dari sorga. Roti yang hidup ini. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Offline, kita datang di gereja. Walaupun harus dengan protokol kesehatan, tetapi kita menikmati hadirat Tuhan. Karena Yesus ada di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus menunggu engkau untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat tentang orang yang mengandalkan kekuatan itu, di Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita orang yang bijaksana, orang kuat, punya kuasa, punya jabatan, kita punya kekayaan, jangan kita bermegah dengan fasilitas-fasilitas itu. Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan mau supaya kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan kita penuh dengan keadilan. Dan Dia penuh dengan kebenaran. Kalau kita mengenal Tuhan, di sana kita memiliki kekuatan untuk mengatasi ketakutan. Karena Tuhan mengatasi ketakutan. Apapun yang kuasa kegelapan lakukan, dapat diatasi oleh Tuhan. Kalau kita maju sedikit ke Yeremia, kita lihat di Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang yang sudah jauh dari Tuhan, tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka orang tersebut pasti mengandalkan kekuatan sendiri, merasa dia bijaksana, merasa dia kuat, merasa dia kaya, atau dia mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Oh, dia ini konglomerat, dia ini penguasa, saya punya backing hebat, saya punya orang-orang yang kuat untuk membacking saya. Nah, ini Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita andalkan Dia, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah kita anak-anak Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, bertaruh harap kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengatasi segala ketakutan apapun yang mau mengancam kita, maka kita pasti
menang. Kalau kita kembali ke pasal 42 ayat 17 berkata begini. Gara-gara umat Tuhan memilih untuk pergi ke Mesir dan tinggal di Mesir, akibatnya ayat 17, semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, maka akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Jadi ketika mereka berada di Mesir, Mesir berbicara tentang kekuatan manusia atau kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, maka mereka akan menghadapi tiga ini, yaitu mati karena pedang, mati karena kelaparan, dan mati karena penyakit sampar. Oleh karena itu, apabila ada pedang, kelaparan, dan penyakit sampar atau pandemi, kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Nah, di akhir zaman ini, kita sekarang hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti ayat 17 ini. Kalau kita lihat sedikit di dalam kitab Wahyu pasal 6, ayatnya yang ke-7 dan 8 berkata begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat itu berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikuti dia. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang yang buas. Jadi di akhir zaman ini, pada waktu pembukaan meterai keempat, ada keluar namanya kuda hijau kuning. Ini ditunggangi oleh maut. Dan dia akan membunuh 1/3 manusia yang ada di bumi. Dia akan membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan sampar. Sama dengan ayat 17 ini. Akibat daripada bangsa anak-anak Tuhan, bangsa Israel yang tidak dengar, tidak taat pada firman Tuhan, mereka lari ke Mesir, andalkan kekuatan sendiri, maka mereka mati oleh pedang, oleh kelaparan, dan oleh penyakit sampar. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, kita ada di pembukaan meterai keempat, di ayat yang menjelang kedatangan Yesus kedua kali, bahwa perang ini berbicara tentang bukan perang antar bangsa, tapi ini perang global, terorisme di mana-mana. Akibat dari intoleransi dan radikalisme. Ini akan berkembang terus-menerus dan mengancam kita. Kedua, kelaparan. Kita tahu resesi di mana-mana, bahkan sudah mulai dengung-dengungkan bahwa akan kekurangan pangan dan sebagainya. Ini kelaparan akan mengancam manusia. Dan yang ketiga, dengan sampar. Ini pandemi COVID-19. Sekarang sudah mengalami mutasi, sehingga penyebarannya lebih cepat lagi. Nah, menghadapi pembukaan meterai keempat ini, satu-satunya yang dianjurkan oleh Tuhan, yaitu kita taat firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Sehingga ketakutan yang disebabkan dunia ini sekarang diselimuti oleh ketakutan itu dapat kita atasi. Dengan cara Tuhan berikan kita keberanian. Tuhan berikan kita kekuatan. Ancaman itu tetap ada. Tetapi kita mengalami proteksi, perlindungan yang dari Tuhan. Perlindungan yang dari Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Karena dia adalah kota benteng kita. Dia adalah perisai hidup kita. Kita percaya bahwa Yesuslah yang memberikan kita kemenangan. Dan kita dapat mengatasi ketakutan. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi ketakutan? Pertama, kita harus mengenal penyebab ketakutan, yaitu dosa.
hindari lalu dosa. Kedua, kita harus memiliki keberanian yang dari Tuhan. Bagaimana caranya? Minta dalam doa, minta Tuhan berikan keberanian itu. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan. Hati yang taat kepada firman Tuhan, maka kita tetap mendapat perlindungan yang dari Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menjaga kita bagaikan biji matanya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan ini dan kita melakukan firman Tuhan ini, percayalah kita pasti menang terhadap ketakutan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.